103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM-nya balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui daring Zoom meeting bersama Ibu Siti Maimunah, Manajer Umum Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum pagi Ibu Maimunah. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Nurul. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat. Kemarin Alhamdulillah. habis meriang ini Mbak, musimnya lagi musim nggak bersahabat. Oh, Iya. bukan merindukan kasih sayang ya Bu ya? Itu kan Mbak Nurul. Oke, Ibu, ini tema kita pagi ini tentang kepedulian Koperasi Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui sisa hasil usaha koperasi. Nah, Ibu Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih pertama-tama bagaimana bentuk kepedulian Koperasi Taman Martani Sejahtera Sleman dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat sekitar. Nah, monggo Bu. oke siap. Jadi sesuai dengan prinsipnya koperasi itu kan gotong royong ya Mbak Nurul ya. Jadi Benar. dengan dari kata gotong royong itulah Koperasi Taman Martani itu mencoba untuk selalu hadir. Seperti kayak ketika ada orang yang membutuhkan kita juga hadir di situ melalui apa yang bisa kita dapat, apa yang kita punya. Kalau di koperasi itu kan ada apa ya, ada sisa hasil usaha atau keuntungan. Nah, itu kita bisa berbagi atau bergotong royongnya melalui SHU tadi. Jadi kita Oke. apa kalau koperasi kan apa namanya tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita kalau dari Taman Martani itu tidak hanya di anggota saja tapi juga di masyarakat sekitarnya koperasi gitu. Masyarakat yang kurang beruntung gitu. Baik, berarti memang dari keuntungan koperasi ya Bu ya, sisa hasil usaha. Iya, Nah, bentuknya iya. seperti apa Bu? Apakah berbentuk uang tunai atau mungkin berbentuk sembako atau modal usaha? Mm. Seperti apa Bu? Kalau bentuknya ini sesuai dengan kebutuhannya dari si calon penerima. Jadi kalau kalau dulu Mbak kita sering ego ya, ego kita merasa punya duit gitu, kita punya program uang hasil usaha misalnya, kita terus membuat kegiatan pelatihan, pelatihan Hmm. masak, pelatihan sulam pita, pelatihan cukur dan seterusnya. Kemudian dari peserta pelatihan kita kasih stimulan alat-alat usaha, ada panci, ada gunting dan sebagainya. Tapi itu tidak, ternyata bukan kebutuhan mereka yang diingin, yang di apa yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dimaui oleh calon penerima. Akhirnya apa, panci cuma ditaruh di atas lemari, gunting Hmm. juga nggak kepake. Akhirnya kan sia-sia Mbak. Pada akhirnya dengan belajar dari situ kita mencoba mencari orang-orang itu butuhnya apa sih gitu loh. Jadi kalau Hmm. misalnya ada orang yang di sekitar koperasi itu ada yang berkekurangan gitu, ditanya kita butuhnya apa Bu, Pak gitu, yang biar menjenengan bisa mandiri, bisa mengembangkan usahanya. Ya akhirnya dari mereka muncul kebutuhan-kebutuhan, misalnya bagi yang sudah punya usaha laundry kecil-kecilan, mungkin dia butuh alat-alat keranjangnya atau mungkin setrikanya karena udah rusak kita belikan. Kemudian mungkin yang usaha potong rambut, nanti kan ada yang untuk apa namanya alat-alat untuk salon gitu. Jadi kita memberikannya nanti berupa barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si calon penerima. Kalau uang Hmm. tunai kita nggak berikan, Mbak. Jadi untuk bantuan sosial ini wujudnya adalah stimulan alat usaha. Dan itu Berbentuk sifatnya barang. hibah ya, nggak hibah bukan pinjaman yang harus mengembalikan, tapi itu adalah hibah agar yang kita bantu ini bisa benar-benar mandiri. Suatu saat ketika sudah jalan bisa berdiri dengan apa namanya berdiri dengan tegak melalui usahanya itu butuh lagi alat usaha baru mengakses ke pinjaman agar mereka Hmm. nanti bisa ketika jalan sudah ada bisa untuk mengangsur, sudah ada jaminan untuk mengangsur gitu. Karena kalau Baik. kalau misalnya alat istimewa usahanya itu kita berikannya berupa pinjaman, sementara usahanya belum belum begitu apa, belum begitu jalan kan nanti malah untuk angsurannya nggak lancar, Mbak. Jadi kita Hmm. beri stimulan hibah itu biar nanti bisa usahanya jalan dulu, nanti biar bisa nanti seterusnya mengakses yang pinjaman di koperasi.
Gitu sih Mbak Oke. Nurul kronologinya. Mm-mm. Berarti memang biar tepat sasaran dan juga tepat guna ya Iya, Bu ya. Jadi yang diberikan nggih, adalah iya, stimulan barang sesuai dengan kebutuhan usahanya. iya, Ibu, iya. ini untuk tahu siapa aja calon-calon penerimanya itu seperti apa Kita kriterianya? menjaring, ya menjaring info kan kita lingkup kerjanya tuh di wilayah Kelurahan Taman Martani ya satu Mm-mm. kelurahan. Nah, gitu kita bisa tanya ke lewat Pak Dukuhnya atau kepada relawan-relawan yang ada di padukuhan masing-masing. Misalnya mencari ada nggak sih misalnya orang yang punya usaha tapi dia tidak mampu, atau bisa juga dari data anggota koperasi itu sendiri gitu. Jadi teman-teman Hmm. anggota koperasi kita tanyain ada nggak sih dusun jenengan yang punya usaha tapi dia tidak punya apa akses Iya. alat-alat usahanya, dan dia tidak untuk mengakses pinjaman dia juga kesulitan dalam hal nanti rutinitas angsurannya begitu. Ada Oke. juga yang datang dengan sendiri Mbak, datang ke sini ke kantor, Bu minta ini gitu. Ada juga. Dan itu tidak mesti langsung kita beri, kita juga survei dulu gitu Apakah sesuai kebenarannya, terus usahanya kriteria ya Bu ya? ya, ya Mm-mm. gitu. Dan catatannya lagi memang untuk para calon penerima ini bukan hanya dari anggota koperasi ya Bu ya? Iya, heeh. Jadi Hmm. kita harus hadir ya. Koperasi Iya. harus hadir ketika ada masalah-masalah sosial di sekitar wilayah kerjanya. Jadi kita bisa mensejahterakan masyarakat itu tidak hanya khusus ke anggotanya, tapi juga kepada masyarakat luar di luar anggota itu. Yaitu tadi melalui apa? Melalui SHU-nya. Jadi kita intinya gini loh Mbak. Jadi anggota koperasi itu ibaratnya seperti kita itu juga bersedekah di situ, gitu. Benar. Dari ketika anggota itu memberikan kontribusi jasa ke koperasi itu kan nyatanya itu sambil bersedekah karena nanti hasil hasil sisa hasil usahanya itu kan juga untuk kegiatan yang sifatnya untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu. Hmm. Ibu, kegiatan ini sudah berlangsung berapa lama, Bu? Ya sejak sejak koperasi ini ada sejak tahun 2015-an. Berarti memang dari awal berdiri sudah Iya, sudah ada kegiatan ini ya, Bu ya. berkomitmen seperti iya. Mm-mm. Ibu mungkin bisa dijelaskan juga kalau yang namanya sisa hasil usaha itu keuntungan setiap bulannya atau keuntungan setiap tahun? Kita kalau untuk SHU kan dihitungnya per bulan. Jadi tiap Hmm. tahun, tiap akhir bulan gini kan kita ada tutup buku, ketemu SHU, nanti diakumulasikan sampai di 31 Desember, jadi akhir tahun. Nah, dari hasil setahun itulah kita presentasi untuk dilaksanakan untuk kegiatan di tahun berikutnya. Jadi misalnya nanti SAU di bulan Desember 2023 itu nanti pelaksanaan untuk kegiatan sosialnya dilaksanakan di tahun 2024 setelahnya RAT. Oh, begitu. Jadi seperti itu Heeh. sistemnya yang Ya, dipahami. Tapi untuk kalau bansos tahun 2023 ini berarti SHU-nya yang tahun 2022. itu yang dikumpulkan setiap bulan ya, Bu ya? Iya, iya, iya. Biasanya kalau untuk sekali memberikan SHU ini ada berapa penerima, Bu, dari Kelurahan Taman Martani? Nggak mesti ya Mbak ya. Untuk tahun yang 2023 ini ada sekitar 50-an orang. Itu dari bermacam-macam ini ya, bermacam-macam bantuan sosial ya Mbak ya. Ada yang berupa fisik itu misalnya kayak membuatkan jamban. Jamban Mm-mm. itu WC itu loh. Nah, itu bagi warga yang tidak mampu, yang rumahnya masih tidak layak huni dan belum ada akses kamar mandi atau toilet itu kita buatkan. Ada juga yang dalam hal pembuatan sumur. Kemudian ada juga yang santunan untuk yang yatim piatu, termasuk yang untuk stimulan alat usaha itu bagi perempuan-perempuan rawan sosial ekonomi. Jadi wanita-wanita yang ditinggal Bang Toyib, Oh, ditinggal Bang Toyib, dan dia harus apa menjadi tulang punggung dan tulang ekor keluarga gitu ya. Dia harus mm-mm. apa ngurusin anak-anaknya demi pendidikan dan masa depannya, dia harus berjuang sendiri. Nah, itu yang kita sasar, Mbak. Oke. Berarti memang pada Perempuan-perempuan wanita mm-mm. rawan sosial ekonomi ya, yang dia harus berjuang sendirian gitu. Berarti memang kalau untuk penyebaran dana SHU ini bermacam-macam ya Bu ya. Tadi mulai dari Iya, sembako, terus juga untuk anak yatim iya, juga termasuk untuk para iya, wanita-wanita tadi.
yang rawan Nggih. sosial ekonomi. Iya, Oke. Itu berarti kegiatannya tahunan ya, Bu ya? iya tahunan setiap tahun. Karena kan Kalau SHU-nya juga kan mm, ngumpulnya setahun. setahun, biasanya setiap bulan apa, Bu? Setiap bulan biasanya antara setelahnya Juni gitu, setelah Juni ya. Kadang-kadang ada juga Mbak yang insidentil, misalnya oh ketahuan ada orang yang kayak kemarin itu ada orang yang dia rumahnya itu kayak apa ya, cuman pakai papan di tanah-tanah yang tidak dipakai di tengah sawah gitu. Ya, kita dengar info ya langsung kita berikan gitu aja. Jadi insidental nggak di luarnya dari program atau rencana kerja di tahun sebelumnya. Ketika ada orang yang benar-benar apa membutuhkan banget ya kita langsung hadir di situ gitu. Kayak Hmm, sebelumnya juga ada orang yang ada kasus itu Mbak kesetrum ya. Dia kan jadi tukang batu ya, tukang kayu gitu kan. Dia kesetrum, kebakar kan sampai semua seluruh tubuhnya itu kebakar. Alhamdulillah masih bisa tertolong nyawanya. Itu tangannya juga udah apa ya, udah kayak putus gitu. Kapan udah mulai sehat, dia juga kita hadir di situ. Dia butuhnya apa Mas, bisanya apa gitu. Dia minta dibelikan mentok, kemudian dibelikan bibit-bibit sayuran, dia di situ dia mulai pelihara karena dia emang udah nggak bisa kerja lagi secara apa fisiknya udah nggak memungkinkan untuk bekerja seperti kemarin-kemarin. Jadi kita kasih itu bibit-bibit mentok gitu sama bibit oke. sayuran dia nanam di halaman rumahnya gitu. Jadi insidental ada Mbak, jadi nggak terprogram dari yang kemarin. Kalau yang terprogram itu misalnya seperti yang tadi itu, yang misalnya untuk perempuan rawan sosial ekonomi, itu pembuatan jamban, eh, dan sumur misalnya gitu. Itu Oke, biasanya berarti terencanakan di tahun sebelumnya. Tapi kalau yang hmm, insidental kayak gitu, misalnya ada tiba-tiba rumahnya ambruk misalnya, atau itu kita selalu hadir. tapi dananya tetap dari SHU yang tadi ya, Bu ya, Iya, untuk iya, yang termasuk case-case juga. Ya, insidentil. eh, tapi kita juga channeling dengan pihak yang lain, dengan dinas sosial misalnya gitu kan. Dinas sosial itu boleh loh, misalnya ini juga virus buat teman-teman, bagi teman-teman koperasi DCML yang pengen juga berkegiatan sosial seperti ini bisa menghubungi dinas sosial setempat nanti untuk bisa apa mengakses program-programnya dinas sosial, misalnya untuk santunan lansia gitu atau untuk pendampingan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan sebagainya, itu bisa datang ke dinas sosial dengan membawa badan hukumnya koperasi. Jadi kan harus ada berlabel badan hukum baru bisa Hmm, mengakses kegiatan-kegiatan dari dinas sosial. Ini boleh nanti teman-teman yang di JCML yang di sana-sana gitu bisa iya, iya. menghubungi dinas sosial setempat gitu di kabupaten atau di provinsinya. Berarti memang koperasi ini menjembatani atau mewadahi untuk masyarakat mengakses dari dinas Oke. sosial itu ya, Bu ya. Iya, ya, ya. Karena kalau kita mengharapkan juga dari apa SHU juga kan mesti nggak selamanya cukup ya Mbak ya. Iya, Karena berarti mm-mm. ada yang kurang. Karena kegiatan apa masalah sosial itu bukannya semakin berkurang, kadang-kadang malah justru semakin banyak. Apalagi kemarin-kemarin habis dihantam COVID juga kan usahanya juga belum sepenuhnya ini kan, sepuluhnya jalan tegak gitu. Jadi memang harus pintar-pintarnya koperasi mencari link ke tempat yang lain. Gak hanya Oke. mengharapkan dari Yayasan Dana Mm-mm. Mandiri atau mungkin juga hanya mengharapkan dari SHU gitu. Benar, benar. Ya. Kalaupun Heeh. misalnya memang tidak ada wujudnya dari koperasi, tapi mungkin koperasi bisa mengarahkan aksesnya ya, Bu ya, Iya, mempermudah iya bisa. jalannya. Iya. Gitu. Oke, Oke siap. deh, Fema. Tadi itu kan sudah dijelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari dana sisa hasil usaha tadi, termasuk juga tadi untuk mensejahterakan anak yatim yang ada di kelurahan Hmm. setempat, juga untuk Hmm. wanita yang rawan sosial ekonomi. Meskipun masih Iya, banyak kegiatan lainnya ya, Bu ya. iya, iya. Kalau dari koperasi sendiri pernah mengadakan ini nggak Bu, bentuk-bentuk pelatihan atau pendampingan untuk para pelaku usaha, Pernah, khususnya mereka yang terjaring dalam penerima dana sisa hasil usaha ini? Seperti apa Bu? pernah. Jadi kalau kalau itu sifatnya nanti kalau lebih ke manajemen apa ya, manajemen keuangan rumah tangganya. Jadi apa mereka tuh harus bisa apa namanya membukukan hasil usahanya itu
Kemudian harus bisa membedakan antara mana itu modal untuk usaha dan mana itu keuntungan yang bisa dipakai untuk apa namanya kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan sampai yang pokok tadi yang untuk usaha itu berkurang hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak jelas gitu. Jadi dia harus Hmm, bisa misal dari sisi keuntungannya berapa persennya itulah yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nanti sebagian keuntungannya lagi dipakai untuk menambah modal dari usaha tadi. berarti Jadi lebih ke bentuk manajemen usahanya. bentuk ke Mm-mm. pelatihan manajemen usaha ya Bu ya. Iya, nggih. Ibu selama kegiatan ini berjalan, nah ada nggak sih Bu kendala-kendala yang terjadi? Selain dari sisi positifnya kan Kendalanya, banyak sekali. iya, kalau kendalanya ya kadang-kadang semangat orang itu yang kadang naik turun ya Mbak ya. Kalau pas lagi Mm-mm. naik sih kita itu sebagai bukan kendala, tapi kalau yang kendala itu misalnya eh, usahanya nggak selalu laris gitu ya, misalnya jualannya nggak laris atau laundrynya nggak laris, kemudian dia putus asa dengan apa namanya dengan keadaan yang ada, terus usahanya macet gitu, yang itu menjadi kendala. Tapi kalau yang menjadi penyemangat kami itu ketika mereka itu misalnya usahanya agak kendor, tapi kemudian dengan cara yang lain. Misalnya selama ini usahanya misalnya hanya ditaruh di depan rumah, jualan di depan rumah misalnya. Tapi kemudian dia bersemangat dengan cara ketika dia mulai berkurang pembelinya, dia kemudian menjajakan keliling-keliling. Kemudian ditambah lagi dengan mengiklankan lewat grup-grup WA-nya. Gitu. Itu yang apa yang selalu kita dorong kepada mereka. Jadi jangan sampai ketika usahanya itu menurun terus kemudian dia diem, nggak punya usaha atau inovasi yang lain. Tapi eh, mereka harus bisa memberikan mencari jalan lain atau inovasi yang lain bagaimana usahanya tetap jalan. Entah itu dengan itu tadi itu dikeliling-kelilingkan atau diiklankan lewat WA group atau mungkin juga di story-nya. Baik. Ibu, Termasuk kami pun mm-mm. juga sering membantu mengiklankan dari yang mereka jual, Mbak. Jadi misalnya kita bikin apa lewat ke teman-teman ini loh kalau misalnya mau laundry yang murah wangi di sini misalnya gitu. Atau mungkin ada yang jualan apa kita coba iklankan. Ini ada peyek misalnya atau ini ada pembeli lotek di sini atau enggak kayak gitu. Itu Iya, juga kami dan teman-teman juga sering seperti itu, Mbak. salah satu bentuk support ya Bu ya. Iya, iya. Tapi Tapi kalau ya, kendala yang kalau kendala yang lain sih, enggak, kayaknya enggak begitu banyak sih. aku sering Ya lihat tuh paling story uang Ibu tadi loh Mbak, Maimunah. uang yang kadang-kadang berkurang, sementara nanti apa orang-orang yang mengajuk pengajian itu banyak, tapi duitnya sedikit itu yang kita kendala di situ Mbak. Itu biasanya solusinya gimana Bu? Apakah tetap di, diberikan semua dengan dibagi rata atau memang dijaring lagi, difilter lagi untuk orang-orang Ya yang dijaring membutuhkan? ya benar. Kita benar yang disampaikan Mbak Nurul tadi kita kita jaring. Jadi dari pengajuan dari dusun-dusun itu berapa orang gitu kan kita survei gitu kira-kira yang paling layak sekian karena dananya hanya sekian ya kita benar-benar kita surveinya harus sedemikian apa ya sedemikian rapatnya biar nanti nggak salah sasaran dan ketika yang belum dapat itu nggak protes gitu. Hmm. Kadang-kadang kita kan bisa, oh nanti tahun depan ya, misalnya kita coba ditunda seperti itu. Baik. Ibu ini kan salah satu bentuk kepedulian koperasi kepada masyarakat sekitar, khususnya Kelurahan Taman Martani. Seperti apa Ibu melihat perubahan yang signifikan bagi masyarakat sekitar dengan adanya program ini, Bu? Ya, kalau perubahannya ya dari mereka yang tidak punya pekerjaan atau mungkin yang usahanya tadinya kecil ya, misalnya yang usaha seperti yang wanita rawan sosial ekonomi tadi ya, misalnya setrika hanya sederhana, dia hanya menggunakan setrika yang panasnya aja bisa nggak bisa maksimal itu ya. Ketika kita belikan setrika yang bisa panas itu kan lebih cepat apa lebih cepat selesainya. Terus kan artinya kan mereka ya merasa lebih apa ya lebih bisa usahanya lebih meningkat lagi gitu Mbak. Dan Berarti memang merasa bahwa oh iya ketika saya ada kendala itu ada tempat untuk mengadu gitu kan ya di koperasi tadi. Jadi koperasi itu kalau kami sih pingin banget cita-cita koperasi itu tidak hanya sekedar ngurusin simpan pinjam macet gitu, tapi kita juga bisa berikan apa Mbak, solusi bagi masyarakat yang membutuhkan gitu. Tempat curhat Mbak. mm-mm. Jadi bentuk support ya Bu ya untuk masyarakat sekitar. Iya, iya. Iya.
Ibu Kalau saya kalau juga saya pribadi Mbak, saya pribadi itu nggak ini loh, nggak sungkan atau nggak malu-malu loh membuat story misalnya produknya dari anggota teman-teman gitu. Saya sering kadang tiba-tiba jebret peyek lah atau intip goreng lah atau sepangka lah, itu kan bentuk dari support kami kepada itu. mm, saya Padahal sering kita juga lihat nggak ada itu. apa-apa, cuman ya sering ya kalau ada yang pesen ini berarti tak kasih nomornya yang orang yang membuat, Mm-mm. atau kan nanti saya ambil di tempatnya ibu, berarti nanti yang goreng itu ditaruh di rumah saya, yang pesen ngambil di rumah. Itu bentuk support Mbak yang secara mandiri saya lakukan. Benar sekali. Ibu ini kan Iya, manfaatnya banyak sekali untuk masyarakat iya. sekitar. Nah, apakah kegiatan ini akan terus dilanjutkan, Bu? Insya Allah Mbak, selama kami mampu, selama kami bisa, kami akan tetap berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat melalui bendera koperasi. Taruhlah nanti koperasi itu eh, belum mampu sampai maksimal gitu, kita nanti akan mencoba mencari di kemitraan di tempat yang lain. Gitu. Baik. Kan kalau kita berbuat baik itu juga sebenarnya kan berbuat baik untuk kita ya Mbak ya, nggak ada yang tidak mau untuk diajak berbuat baik, pastilah gitu. Sering kami sebarkan virus-virus kebaikan itu lewat medsos gitu kan kemudian ada orang yang jawil lah, boleh nggak yang gabung gitu. Dari situlah kita virus itu ternyata bisa tersebar gitu, dan ikut gabung misalnya dengan memberikan, ya saya punya uang 200.000 nih saya kasihkan, tolong digabungkan dengan SAU yang ada itu untuk kegiatan sosial, oke gitu loh. Makasih berapa, bebas, 50.000 boleh, 25.000 boleh, 100.000 boleh, 1 juta boleh, 100 juta juga lebih boleh gitu. Maunya gitu ya Mbak. Hmm, tapi kan memang sifat virus itu seperti itu, Bu. Jadi dia menyebar Iya, dan menular. iya begitu ya, kayak virus flu ya, cepat. Mm-mm. Ibu, kalau sekarang keadaan perekonomian di sana di Kelurahan Taman Martani sudah seperti apa, Bu? Apakah stabil kah? Ya, Mm-mm. lebih meningkat sih kalau ketimbang dari yang 2 tahun 3 tahun yang lalu setelah ketika ada COVID itu. Cuman ya belum belum begitu ini, belum begitu apa ya, belum begitu mantap lah Mbak ya. Masih apa lesu, agak lesu dikit. Dari sisi sekarang itu gini Mbak, fenomena di sekitar sini itu banyak rumah makan berdiri, tapi pembelinya kurang. Mm, Jadi banyak berdiri tapi kurang karena ya apa sih Mbak ya, pendapatan masih belum begitu apa stabil kayak dulu gitu. tapi kalau Usahanya masih dengan mm-mm. ya gitu. Dengan banyaknya usaha-usaha itu kan berarti memang minat masyarakatnya untuk UMKM itu tinggi ya, Bu ya. Walaupun memang Iya, pembelinya belum banyak. konsumennya masih belum begitu banyak. Ada yang warung itu buka gitu kan, dengan apa promo segala macam, tapi hanya berapa minggu gitu, habis itu udah tutup, ramenya hanya pas ada promo aja gitu. Jadi daya beli masyarakat masih kurang. Ya gimana, orang kan habis habis bayar sekolah gitu kan, bareng-bareng ini kan bayar-bayar sekolah, terus habis bayar sekolah terus lagi musimnya hajatan itu kan mesti Mm-mm. uang banyak yang keluar, jadi untuk sekedar jajan tuh mereka masih mikir-mikir dulu gitu. Tapi waktu Tapi kalau kemarin yang kita main, usaha-usaha kayak mm-mm. usaha-usaha kayak misalnya kayak laundry atau jasa-jasa bengkel kan masih tetap yang justru yang itu yang stabil gitu. Tapi kalau yang bisnis kuliner itu masih apa ya, masih harus berjuang keras sih. Untuk survive ya, Bu ya. Iya, iya. Kemarin waktu main ke Jogja emang banyak tuh, Bu, yang jualan, banyak yang punya usaha Iya, sendiri. Hampir setiap rumah tuh iya. ada usahanya. Iya, betul. Cuman itu tadi daya belinya masih kurang ya. Jelas di tahun ini kan tahun-tahun yang awal-awal setelah COVID itu kan juga habis itu malah semua, kalau dulu pas COVID itu kan masyarakat masih kayaknya hidupnya masih ditanggung dengan adanya bansos COVID yang banyak ya dari pemerintah ya. Hmm. Kayak semacam menyebar apa ya, menyebar diskon gitu loh. Masyarakat memberikan apa, pemerintah memberikan bansos yang banyak banget ke masyarakat. Begitu COVID hilang kan sudah nggak ada lagi itu bansos COVID. Nah, masyarakat harus survive, so harus kerja sendiri, nyari uang sendiri, tidak ada bansos lagi ya. Lebih baik nyari uang buat itu tadi, sekolah
Bu, yang mungkin lagi banyak hajatan kayak gitu daripada untuk jajan gitu loh Mbak. Jadi untuk yang kulinernya memang untuk daya beli yang ke situnya masih masih belum maksimal gitu. Iya benar. Memang pasca COVID pun masyarakat harus tetap beradaptasi, malah adaptasinya harus Iya, lebih besar lagi ya Bu ya. betul. Iya. Cuman kan enaknya kalau yang waktu di masa COVID kan pemerintah benar-benar mengobral bansos, Mbak. Semua karena terdampak COVID ini dapat ini. Listrik ada subsidi, terus apa-apa ada subsidi, tapi setelah itu kan tidak ada lagi. Akhirnya masyarakat yang kemarin selama 2 sampai 3 tahun itu terlenakan dengan bansos, setelah dilepas kan harus ini kan berjuang lebih keras lagi. Baik. Ibu, tapi dari anggota koperasi simpan pinjam Taman Martani kan banyak tuh yang punya UMKM. Nah, untuk sisa hasil Iya. usahanya, apakah dari UMKM ada kontribusi juga, Bu? Memberikan Kalau dana. mereka kontribusinya hanya nabung aja sih. Hanya Hmm, nabung dari simpanan wajib, simpanan sukarela dari kan itu sudah sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat ya, dari tabungan ditabungkan ke koperasi kan bisa dijadikan sebagai modal untuk koperasi, bisa digulirkan. Terus ketika digulirkan ada jasa, nanti UMKM-nya juga dapat sisa hasil usahanya lagi ketika RAT kan mereka juga menerima jasa dari tabungan mereka. Jadi saling apa ya, saling membantu sih, saling kayak apa ya, kita saling bergandengan tangan. Mereka memberikan tabungan ke kita untuk kita jadikan sebagai modal perguliran. Setelahnya itu mereka juga kita kasihkan sisa hasil usaha dari bentuk tabungan mereka. baik. Jadi semuanya merasakan dampaknya, Ibu ya. Iya, iya. Ibu, ini nggak terasa udah mau jam 10 aja. Sebelum mengakhiri Oh acara iya toh. talk show ini, Bu, mau minta tips-tips dalam Mm. upaya menanggulangi kemiskinan untuk masyarakat luas, khususnya bagi para pelaku koperasi, Mm-mm. agar lebih Mm-mm. mensejahterakan lagi anggota koperasi juga masyarakat sekitar. Silakan, Bu. Oh ya, tips-tipsnya ya kita harus apa ya? Pokoknya intinya kalau koperasi itu jangan inilah, jangan hanya berkutat tentang simpan pinjam. Kalau apalagi yang tentang pinjam tadi ya yang rata-rata akhirnya kita dipusingkan dengan masalah kemacetan dan sebagainya. Tapi kita harus memikirkan bagaimana dari sisi pendapatan kita itu bisa bermanfaat untuk tidak hanya untuk anggota tapi juga untuk masyarakat sekitar koperasi. Nah, tip-tipnya kita harus membangun jejaring dengan pihak lain, tidak hanya dengan apa namanya mengandalkan dari SHU-nya tadi. Kita harus banyak sekali membangun jejaring, entah itu dari pemerintah, dari pihak swasta, kayak Taman Martani berjejaring dengan Yayasan Mandiri. Melalui itu kita insya Allah lah nanti kita bisa apa ikut membantu, ikut hadir ketika masyarakat yang membutuhkan itu benar-benar terpuruk, ya, koperasi harus bisa memberikan apa kontribusi kepada mereka dengan berikan bantuan, berikan solusi gitu. Jadi koperasi itu keberadaannya benar-benar dinantikan, bukan dihindari tapi dinantikan. Mungkin bagi yang orang-orang macet kan koperasi itu dihindari. Jangan Mm-mm. sampai saya ketemu sama orang koperasi nanti saya tidak ditagih misalnya. Tapi ketika kita bisa memberikan kontribusi yang positif, yang berikan, oh itu ada warga miskin yang perlu dibantu. Nanti kehadiran koperasi itu dinanti-nantikan. Dan secara tidak langsung kita sudah berkampanye bahwa memang koperasi itu harus besar, menjadi soko guru ekonominya. Kan cita-citanya Pak Hatta seperti itu ya. Jadi Bapak Iya. koperasi itu kan punya cita-cita koperasi menjadi soko gurunya perekonomian di Indonesia. Nah, tidak hanya sisi perekonomian secara finansial, tapi secara sosial juga kita harus menjadi pionirnya atau menjadi yang dinanti-nanti dan dikangeni gitu. Kayak Mbak Nurul kangen sama saya gitu loh. Ibu bisa aja. Iya. Hmm, baik, untuk Ibu Siti Maimunah, Manajer Umum Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta. Ibu terima kasih banyak untuk waktunya ya, Iya, Bu ya. iya, Sudah sharing bersama Nurul juga DFM Mania dari iya, Koperasi Taman Martani. Kita belajar bahwa memang koperasi itu tidak hanya bermanfaat untuk anggota koperasi, tapi juga untuk iya, masyarakat sekitar melalui sisa hasil usaha ya, Bu ya. Ini iya. bentuk konkret support dari koperasi untuk masyarakat sekitar.
Iya. Oke, DFM-nya juga bisa tonton nanti videonya di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas, juga Ibu Siti Maimunah pamit. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh.